Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Iin. Selamat siang, Bu Ningrum. Selamat siang, Bu Iin. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah, hari ini kabarnya gembira. Saya kebetulan hari ini juga tidak ada kelas, Bu Iin. Iya. Alhamdulillah ya. Nggih. Semua sehat-sehat ya, Bu Ningrum. Nggih, alhamdulillah. Bu Ningrum. Nggih, ada apa, Bu Iin? Ini gini, Nggih. saya itu pengen curhat, Bu. Oh, nggih. Monggo, Bu Iin, enggak apa-apa. Saya hari ini free kok. Tidak ada tugas ini hari ini. Iya, jadi tidak mengganggu waktunya Bu Ningrum, nggih? Oh, mboten. Mboten, Iya. tidak sama sekali. Monggo silakan. Ada apa ini, Bu Iin? Siap, Bu Ningrum. Jadi saya itu lagi ada sedikit masalah ini, Bu. Dan semoga nanti setelah saya itu bisa bercerita sama Bu Ningrum, saya bisa mendapatkan solusinya. Oh, nggih. Jadi, apa ini yang bisa saya bantu ini, Bu In, nggih? Mungkin Bu Ningrum gini loh, saya itu punya siswa, satu siswa itu di Nggih. kelas 4, ya namanya si Fulan gitu ya Bu, Oh, yang nggih. memang anaknya ini memiliki kebutuhan khusus Bu. Jadi ketika dalam proses belajar mengajar di kelas, anak tersebut itu ada sedikit kekurangan gitu ya dalam berkomunikasi dengan teman-temannya. Akhirnya si Fulan ini seperti menjaga jarak gitu Bu, mengasingkan diri, tidak mau berbaur dengan teman-temannya. Nggih, itu Bu masalah yang saya hadapi Bu Ningrum. Oh, jadi gitu nggih, Bu. Jadi, siswanya Bu Iin ini ada yang berkebutuhan khusus di kelas 4, nggih? Nah, Nggih Bu. untuk hari ini sebetulnya yang Bu Iin inginkan dari percakapan kita hari ini apa, Bu Iin? Jadi gini Bu Ningrum, dari pembicaraan kita ini nanti saya tuh kepingin semoga apa yang saya ceritakan dari curhatan saya ini dengan Bu Ningrum nanti saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan ini, sehingga antara murid saya si Fulan yang berkebutuhan khusus tersebut dengan teman-temannya bisa akur dan berbaur lagi, terutama ketika kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Karena kalau saat ini mereka itu di dalam kelas seperti ada jarak antar anak tersebut Bu. Begitu Bu Ningrum. Oh, seperti itu nggih. Baik Bu Iin nggih. Sebetulnya si Fulan ini bagaimana? Ada apa nih dengan si Fulan Ibu Iin? Ya gini loh Bu, anak tersebut kan memang punya kekurangan, jadi agak susah Nggih. ngomongnya itu dipahami, sulit untuk dipahami dari cara berkomunikasinya. Jadi kalau bicara sama temannya itu, kadang temannya juga bingung Bu, Nggih. apa yang dia obrolkan ini, dia ngomong apa. Pada akhirnya teman-temannya itu ya kadang-kadang jadi males untuk ngobrol sama si Fulan ini karena nggak nyambung, nggak ngerti maksud pembicaraannya itu apa gitu. Awalnya teman-temannya ini masih mau diajak ngobrol, tapi karena nggak bisa memahami, akhirnya jadi mereka nggak mau ngobrol lagi Bu sama si Fulan ini. Dan sampai saat ini keduanya itu masih ada jarak seperti sekat gitu Bu. Ngoten Bu Ningrum. Oh, jadi seperti itu nggih. Teman-temannya itu menjaga jarak karena tidak nyambung itu tadi nggih, komunikasinya yang tidak nyambung. Nah, untuk saat ini rencananya Bu Iin ini untuk menyelesaikan masalah tersebut itu bagaimana itu? Rencananya Bu Iin? Ya Bu, gini Bu Ningrum, kalau saya itu punya rencana begini Bu, Nggih. ini kan kalau
saya cermati sebenarnya faktor utamanya adalah pada komunikasi. Jadi Oke. antara si Fulan, murid saya itu dengan teman-temannya ini komunikasinya tidak lancar, tidak nyambung sehingga menjadi jurang pemisah. Kalau saya lihat-lihat sih Bu, jadi si Fulan ini pengen juga sebenarnya pengen bisa ngobrol sama teman-teman Betul, yang nggih. lain. Tapi di satu sisi teman-temannya ini bingung, nggak bisa nangkep gitu, nggak bisa menerima dengan jelas apa yang disampaikan oleh si Fulan ini. Oh, nggih nggih nggih. Akhirnya kan karena terjadi miskomunikasi ya Bu, akhirnya terjadi gap sehingga Nggih mereka nggih. itu malah saling menjauh, jaga jarak gitu. Lah, rencana saya itu saya pengen gini Bu, nanti akan saya panggil si Fulan secara Nggih. sendiri gitu ya Bu, saya Oh, iya ajak ke ya. ruangan sendiri dan akan saya tanyai dari hati ke hati, saya ajak bicara, saya dekati, kemudian saya tanyakan kira-kira itu kenapa ya kok sekarang ini dia malah menjauh dari teman-temannya. Nah, itu masalahnya apa? Itu rencana saya Bu yang ingin saya sampaikan ke Fulan gitu Bu Ningrum. Nggih nggih nggih. Wah, itu rencananya Bu ini sangat bagus sekali nggih, karena untuk memanggil Fulan terlebih dahulu. Kenapa seperti itu nggih, Bu? Gini Bu In, kalau untuk teman-teman yang lain gimana Bu? Apa yang Bu In lakukan kepada teman-teman lainnya? Oh iya Bu, gini, untuk teman-teman yang lainnya itu saya akan sampaikan di dalam kelas gitu ya, karena Nggih. pada saat jam istirahat itu si Fulan ini selalu saja Bu buru-buru dia keluar kelas gitu, tidak bersamaan dengan teman-temannya. Jadi dia kalau istirahat itu sendiri, menyendiri. Nah, jadi rencananya untuk teman-temannya si Fulan ini saat si Fulan keluar pada jam istirahat, teman-teman di dalam kelas ini akan saya ajak ngobrol sama teman-teman yang lain juga. Saya akan menggali informasi Bu. Kira-kira itu mereka tidak mau dekat, tidak mau ngobrol dengan si Fulan ini, faktornya apa? Nanti dari hasil yang saya dapatkan antara cerita si Fulan dan cerita teman-temannya di kelas ini akan saya rangkum untuk menemukan solusinya. Yang tentunya akan ada persepsi yang berbeda-beda sesuai dengan pendapatnya si Fulan dan juga versi teman-temannya. Nah, saya akan berupaya mencari titik temu Bu, sehingga permasalahan ini bisa terselesaikan gitu Bu Ningrum. Oh, nggih nggih. Baik, bagus sekali sebetulnya itu rencana Bu In itu sudah bagus sekali. Semoga nanti berhasil ya Bu In. Ya, Kemudian amin. selanjutnya komitmen apa yang ingin Bu Iin bangun agar rencana yang setelah Bu Iin rencanakan itu berjalan dengan baik? Oh nggih, Bu Ningrum. Jadi gini Bu, saya nanti rencananya setelah anak-anak ini saya panggil mulai dari Nggih. Fulan, kemudian teman-temannya juga saya ajak bicara, saya akan melihat dari perspektif masing-masing. Kira-kira masalah apa yang mendasari ini terjadi. Jadi nanti setelah saya lihat, saya akan rumuskan titik temunya. Nah, harapan saya Bu, setelah ada titik temu ini, anak-anak bisa kembali berbaur, guyub rukun, akrab, menjadi satu dengan teman-teman di kelas. Sehingga Bu, kondisi kelas itu akan kondusif saat pembelajaran. Karena saya lihat saat ini, memang saat pembelajaran anak itu seperti ada sekat, tidak nyaman menurut saya.
Makanya Bu, saya berharap ini akan segera dapat saya selesaikan. Nggih, nggih. Ya, bagus sekali solusinya dari permasalahan Bu Iin nggih. Terus kalau boleh saya tahu kira-kira kapan ini Bu Iin mau melaksanakan rencana yang sudah disebutkan Bu Iin tadi? Nggih, gini Bu, rencananya itu ya secepatnya Bu, karena ini kan ya menjadi apa ya, masalah yang saya hadapi saat ini. Jadi kalau ini kan hari Selasa ya Bu ya, Nggih, nggih. rencananya ya secepatnya itu kira-kira nanti hari Jumat Bu, saya hari Jumat akan mengambil apa namanya, action untuk melakukan memanggil si Fulan gitu ya Bu, untuk saya ajak Nggih, nggih. ngobrol, ya mulai dari si Fulan duluan. Kebetulan hari Jumat itu saya ada jam kosong gitu, nanti setelah Nggih. istirahat saya gunakan untuk menanyai teman-teman di kelas gitu. Saya harap ya secepatnya bisa terselesaikan Bu Ningrum. Jadi supaya pembelajaran di kelas untuk minggu kedepannya itu sudah bisa kondusif, anak-anak itu happy gitu loh Bu dalam pembelajaran dan juga enjoy gitu Bu Ningrum. Wah, keren ini Bu ini rencananya. Saya sangat mendukung sekali ini yang sudah direncanakan oleh Bu Iin. Mudah-mudahan semua yang telah direncanakan oleh Bu Iin nanti dapat berjalan dengan lancar nggih Bu, sesuai dengan apa yang menjadi harapan Bu Iin nggih. Okay. Amin, amin. Terima kasih. Saya ya alhamdulillah sekali loh Bu Ningrum, saya bisa ngobrol dan juga Bu Ningrum bersedia meluangkan waktu. Jadi saya yang awalnya bingung mau ngobrol sama siapa untuk menceritakan masalah Nggih. saya ini, ya alhamdulillah dengan ngobrol sama Bu Ningrum menjadi muncul ide-ide dan insya Allah akan segera saya tindak lanjuti biar cepat selesai masalah ini. Baik, baik, nggih, nggih. Saya sudah tidak sabar ini Bu Iin nggih, untuk mengetahui hasilnya dari Bu Iin. Nanti tentunya solusi yang sudah Bu Iin lakukan terhadap si siapa tadi Mas Fulan dan kawan-kawannya nih saya tunggu nanti Bu Iin nggih. Nggih, siap Bu Ningrum. Nanti pasti akan saya update kabar terbarunya buat Bu Ningrum ya. Oh iya Bu Ningrum, Nggih. ini saya sudah ada jam masuk kelas lagi Bu. Terima kasih Oh, loh nggih, Bu, nggih. nggih. Udah mau mendengarkan keluh kesah cerita saya panjang lebar, nggih. Alhamdulillah Bu Nggih. Ningrum sudah bersedia. Sama-sama Bu Iin nggih. Terima kasih juga nggih Bu Iin. Terima kasih juga untuk motivasinya ya Bu Ningrum. Nggih, Nggih, sama-sama sama-sama. nggih. Nggih. Baik Bu Ningrum, saya pamit dulu nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ningrum. Selamat siang Bu Iin. Bagaimana kabarnya Bu Ningrum? Alhamdulillah baik Bu Iin. Bu Iin sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ini meskipun cuacanya hari ini lumayan ekstrim ya, sudah mulai dingin gitu ya. Alhamdulillah tetap jaga kesehatan. Semangat ya. Ya betul Bu Iin nggih. Bu Iin, saya ingin minta waktunya sebentar, bisa ndak Bu Iin nggih? Oh iya ya, boleh nggih. Ada apa ya? Pengen curhat aja Bu Iin nggih. Sebentar Oh saja ini iya. Nggih. banyak yang ingin saya ceritakan. Ini sudah penuh ini. Oh nggih, nggih. Ada unek-unek apa ini yang mau diomongin? Monggo. Seputar pekerjaan saja Bu. Jadi di akhir-akhir ini saya tuh nggak bisa fokus tuh Bu untuk mengerjakan LMS. Kemarin itu saya sampai keteteran mengirimkan tugas juga mepet dengan deadline. Padahal kemarin tuh libur, tapi kenyataannya nggih memang banyak yang belum saya sempat lakukan dan baru tugas-tugas di LMS itu beberapa yang bisa saya kumpulkan Bu nggih. Karena nggih kalau boleh saya cerita nggih, karena di sekolah juga ada persiapan MPLS, kemudian saya juga harus melaksanakan tugas-tugas tambahan, kemudian persiapan MPLS kan juga banyak sekali nggih Bu.
apalagi di TK. Ini kalau Iya iya mau iya. tahun ajaran baru itu banyak sekali yang harus dibuat, mempersiapkan kelas, perintil-perintilannya, hiasannya itu dibuat Nggih. semenarik mungkin lah, biar anak-anak betah. Terus belum lagi ada juga tugas tambahan ini yang harus juga diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Mulai dari laporan dana BOS, deadline-nya juga minggu ini, Masya Allah. Kadang tuh sama Bu Tati sampai lembur, sampai jam 3 sore juga. Nggih. Nggih nggih nggih. Kemudian tambah lagi ada ini jadwal. Minggu ini juga ada kunjungan ini Bu, dari tim Oh, audit ini, dari sekolah sehat ini Bu, tim sekolah sehat mau melihat keadaan yang ada di sekolah ini, karena kita kemarin dari Pacitan ditunjuk itu ada 2 sekolah TK, yang satu Hajar Aswad, yang satu juga dari TK Pembina sini untuk mewakili Pacitan dalam lomba sekolah sehat. nggih Kemudian nggih. itu belum selesai. Ada lagi ternyata ini kemarin, Masya Allah, lomba video inovasi pembelajaran Bu In, dan deadline-nya tuh hampir bersamaan. Iya iya Nggih, iya, nggih. padat sekali ya Bu Nengrum. Nggih, Masya Allah. Maaf nggih Bu In, ini curcol loh Bu In. Iya, monggo, iya nggak apa-apa. Ceritanya, Nggih. nggih. Nanti sampai rumah, ya namanya ibu-ibu nggih Bu, sampai rumah anaknya, ibu minta belajar, minta makan, suaminya juga minta dilayanin kopi, seperti itu. Makanya itu LMS itu baru bisa saya buka itu jam 9 ke atas Bu In. Baru kalau udah jam 9 ke atas itu baru bisa buka laptop mengerjakan. Bentar udah ngantuk. Makanya saya itu Iya. sering telat Bu Iin mengerjakan tugasnya itu, kirimnya mepet. Itu Bu Iin. Oh, iya iya iya. Jadi, kondisi saat ini itu Bu Nengrum memang sedang, jadwalnya padat gitu ya, sibuk-sibuknya gitu ya? Iya. Nggih Bu Iin, Dan masyaallah. juga, karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan jadi kewalahan karena mempersiapkan MPLS dan juga beban tugas tambahan lainnya itu yang menjadi tanggung jawab Bu Ningrum itu menjadi bertambah gitu ya Bu? Nggih, betul sekali Bu Iin. Sampai bingung kadang bagi waktunya gimana ini, kok banyak sekali ngoten. Nggih nggih. Ini gini Bu Ningrum, Nggih, karena nggih. ini Bu In itu saat ini ya ada waktu tapi tidak terlalu banyak gitu Oh ya. iya, iya Jadi iya. bisa, menemani, tidak terlalu lama gitu. Kira-kira yang diinginkan dari Bu Ningrum ini nanti dari percakapan kita ini apa ya? Yang saya inginkan sebetulnya simpel sih. Saya ingin tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya ini dapat terselesaikan gitu, tepat pada waktunya. Kemudian saya bisa melanjutkan tugas-tugas berikutnya. Seperti itu saja, Bu In. Nggih. Kalau berbicara tentang kegiatan ya, yang Nggih. diharapkan oleh Bu Ningrum ini seperti apa harapan ke depannya? Harapan saya itu, saya berharap bisa bertanggung jawab atau tugas yang diberikan kepada saya itu dapat saya selesaikan Bu Iin, dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan jadwalnya. Kemudian saya bisa melanjutkan tugas-tugas yang nanti dibebankan lagi kepada saya. Seperti itu saja. Oke. Kemudian Bu Ningrum ya, Nggih. kalau dinilai ini dari angka 1 sampai 10 gitu, Nggih. kira-kira upaya yang dilaksanakan Bu Ningrum ini pengennya di angka berapa ya? Kalau dinilai dengan angka, kalau boleh nih saya inginnya berada di angka 8 Bu Iin. Oh, nggih, di angka 8 nggih? Nggih, Iya. nggih. Terus gini Bu Ningrum, apa ya strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari angka 8 tersebut yang ingin dicapai? Strategi yang saya inginkan, saya mungkin harus membuat jadwal ini Bu Iin, tentang kegiatan apa saja yang harus saya lakukan, kemudian apa yang harus saya prioritaskan nanti, supaya saya itu tidak ada yang ketinggalan tugas-tugas tersebut. Kemudian
tugas-tugas tersebut jadi terperinci seperti itu. Kemudian ada lagi mungkin Bu Ningrum? Saya mungkin juga harus berkoordinasi ini Bu In ya, dengan teman-teman saya, dengan rekan-rekan saya untuk membagi tugas ini kayaknya udah terlalu banyak ini tugasnya harus dibagi, kemudian rekan-rekan saya agar bisa membantu dan tugas-tugas tersebut dapat terselesaikan. Begitu Bu In. Oh iya, begitu ya Bu Ningrum. Jadi Nggih, untuk nggih. mencapai target tersebut, Bu Ningrum itu masih punya waktu berapa lama ya? Waktu saya ini sekitar 1 minggu ini Bu In untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Sangat pendek ini Bu In. Oke, 1 minggu ya waktu yang Nggih. tersedia. Nah, dalam kurun waktu tersebut Bu Ningrum, mana yang akan menjadi prioritas? Kegiatan apa gitu? Saya harus memprioritaskan tugas saya ini yang urgent. Yang pertama adalah menyelesaikan laporan dana bos ini Bu In yang sudah diuber-uber jadwalnya ini. Nanti kalau sampai tertinggal jadwalnya atau deadline-nya nanti bisa tidak diuber-uber terus ini sama dinas Bu In. Kemudian berikutnya yang menjadi prioritas kedua yaitu membuat ini Bu In, syuting video pembelajaran ini. Karena deadline-nya juga tinggal beberapa hari lagi. Kemudian nanti kalau sudah syuting, editingnya nanti kan bisa nanti malam-malam di rumah seperti itu. Kemudian prioritas berikutnya ini harus mempersiapkan untuk visitasi kunjungan sekolah sehat ini ke sekolah, karena banyak sekali yang harus disiapkan ini dalam visitasi, mulai dari pembenahan sarana prasarana, pengecetan, kemudian dan surat menyurat seperti itu loh Bu In yang dibutuhkan. Nanti baru menyelesaikan LMS saya ini masih bisa disambi nanti. Oke, seperti itu Bu In. Oke. Terus gini Bu Ningrum, kira-kira ya dalam kurun waktu tersebut ya, seminggu tersebut, siapa saja yang dapat membantu Bu Ningrum untuk mencapai tujuan tersebut? Saya harus berkoordinasi dengan rekan sejawat ini Bu In untuk membantu tugas-tugas saya tersebut Bu In. Ini karena rekan saya juga ini alhamdulillah banyak yang muda-muda. Nanti saya bisa berkoordinasi dengan mereka ini Bu In untuk bantu saya. Iya. Bagus Nggih. ya. Ya, nah untuk selanjutnya, kapan kira-kira action plan ini akan dilakukan? Meminta bantuan kepada teman-teman ini, waktunya kapan kira-kira? Ya, secepatnya nih Bu Iin ya, karena deadline-nya tinggal seminggu ini. Besok mungkin, saya besok ini harus segera berkoordinasi dengan teman-teman ini Bu Iin, dengan rekan saya, agar bisa membagi job desk apa yang harus dikerjakan dengan teman-teman, agar pekerjaan tersebut, tugas-tugas tersebut bisa selesai tepat waktu nih Bu Iin. Oh iya, gitu ya Bu Ningrum. Jadi saya juga ini penasaran juga, ini saya pengen tahu bagaimana kelanjutan dari kegiatan yang akan dilakukan secepatnya oleh Bu Ningrum ini ya. Ya Bu In. Ya. Dan nanti kalau sudah ada perkembangan Bu In dikabari ya Bu Ningrum ya. Siap Bu In. Nanti kita ketemu lagi, kita berkabar-kabar. Cerita. Ya baik, gini Bu Ningrum, maaf karena memang sudah di penghujung waktu yang saya bisa sempatkan untuk perbincangan ini. Jadi apa yang Bu Ningrum dapatkan dari sesi kita ini tadi? Wah, alhamdulillah ini tadi saya dapat banyak pencerahan ini Bu In, nggih. Saya hari ini bisa berpikir jernih istilahnya nggih, untuk melaksanakan action plan apa yang harus saya lakukan, langkah-langkah berikutnya. Kemudian saya juga dapat memiliki rencana untuk meringankan tugas dan kewajiban saya ini, sehingga harapan saya ini dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu ini. Saya juga merasa lega ini Bu In. Terima kasih banyak Bu In sudah membantu mendapatkan penyelesaian ini, sudah lega ini. Saya sudah dapat berbagi dengan Bu Iin. Semangat ya Bu Ningrum. Terima kasih Bu Iin.
Nggih. sami-sami. Terima kasih banyak nggih Bu In sehari ini. Nggih nggih, sami-sami. Nggih. Nanti kita sambung di lain waktu nanti kalau ada waktu Nggih, lagi monggo. nggih. Nggih, siap. Nggih. Assalamualaikum Bu In. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.